Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, adik-adikku sekalian, apa kabar pada saat pagi hari ini? Bapak berharap kalian berada dalam kondisi sehat-sehat dimanapun kalian berada. Dan juga pada saat pagi hari ini, Bapak berharap kalian juga telah siap untuk mengikuti pelajaran ya pada saat pagi hari ini. Oke, pada saat pagi hari ini kita akan kembali masuk pada mata pelajaran kimia untuk pertemuan yang kedua. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Sebagai pengantar, di slide telah tampil apa yang adik-adik perhatikan. Orang berlari bukan? Oke, apa kaitannya orang berlari dengan materi kita pada saat ini? Ada yang bisa tebak atau bisa utarakan jawabannya? Nanti setelah nonton video ini, coba ketik di WA sambil nonton ketik, oh ini Pak jawaban saya. Bapak tunggu ya di WA. Oke, kita akan lanjut pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang ruang lingkup kimia. Oke, dimana kalau kita membahas ruang lingkup kimia sebagai pengantarnya, ya contoh orang berlari tadi, apa kaitannya dengan materi saat ini? Berlari merupakan contoh usaha yang memerlukan namanya energi. Ketika adik-adik berlari dengan kecepatan tertentu, energi yang adik-adik gunakan juga semakin besar. Semakin kencang larinya, semakin besar energi yang digunakan. Nah, apa kaitannya dengan materi saat ini? Selain mempunyai massa dan menempati ruang, materi juga mempunyai namanya energi. Sehingga setiap materi yang mengalami perubahan selalu disertai yang namanya perubahan energi. Jadi ketika ada namanya perubahan materi, ada juga disertai dengan perubahan energi. Jadi ini sangkut pautnya. Oke, cukup sekian sebagai pengantarnya. Kita akan masuk lagi ya pada materi-materi selanjutnya. Kita lanjut, masih singgung tentang perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisik atau perubahan fisis dan juga perubahan kimia. Oke, kita lanjut. Yang pertama, perubahan fisis atau perubahan fisik. Sifat materi yang mengacu pada kondisi fisik dan dapat diamati tanpa terjadi perubahan komposisi suatu zat atau zat menghasilkan komposisi zat baru, itu yang dinamakan perubahan fisis atau perubahan fisik. Secara sederhananya, perubahan fisika itu dapat kita amati secara langsung dengan menggunakan mata telanjang. Dan perubahan fisika hanya melibatkan kondisi fisik dari zat atau materi tersebut tanpa merubah zat atau memunculkan zat baru. Seperti itu. Contohnya pada tabel berikut ada namanya sifat fisis dari kloroform. Yang pertama ada namanya perubahan warna. Nah, warna dari kloroform itu tidak berwarna atau bening. Nah, kita bisa lihat secara langsung dengan menggunakan mata telanjang. Kemudian wujud zatnya adalah cair. Titik didihnya sebesar 61 derajat Celcius. Titik leburnya adalah negatif 63 derajat Celcius. Massa jenisnya sebesar 1,484 gram per cm kubik. Jadi yang tergolong dari sifat fisis atau sifat fisik itu atau dapat kita lihat secara langsung, yang pertama ada namanya warna zat, wujud zat, titik didih zat, titik lebur zat, dan massa jenis dari zat tersebut. Itu tergolong dari perubahan atau sifat fisis dari suatu zat atau materi. Berikutnya, sifat yang kedua, ada namanya sifat kimia. Apa yang dimaksud dengan sifat kimia? Nah, sifat materi yang mengacu pada kondisi kemampuan materi untuk bereaksi yang mengakibatkan terjadi perubahan komposisi atau terjadinya materi baru. Itu dikatakan sifat kimia. Atau dengan kata lain, sifat kimia berlainan atau bertolak belakang dengan sifat fisika atau sifat fisisnya. Di mana sifat kimia itu melibatkan perubahan komposisi dan terjadinya pembentukan materi baru. Dan sifat kimia itu tidak dapat dilihat atau diamati dengan mata telanjang, harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Oke, contohnya sebagai berikut. Besi berkarat merupakan salah satu
sifat kimia karena menghasilkan zat baru yaitu Fe2O3. Contohnya seperti ini, Bapak ilustrasikan. Besi itu mempunyai lambang unsur yaitu Fe, Fe2 plus, bisa juga Fe3 plus. Nah, dikatakan di situ bersentuhan langsung dengan namanya udara atau O2. Nama kimianya adalah oksigen. Itu menghasilkan yang namanya Fe3 plus yang namanya Fe2O3. Oke. Nah, dimana kalau tulisannya mudah dulu. Dimana adik-adik perhatikan di sini dari besi berkarat Fe3 plus dan bersentuhan dengan udara menghasilkan zat baru yang namanya Fe2O3. Ini namanya melibatkan perubahan kimia. Oke, sejauh ini bisa bedakan tentang perubahan sifat fisika dan sifat kimia. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada, silakan input pertanyaannya dan kirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ruang lingkup, masih di ruang lingkup kimia. Nah, ini adalah perubahan fisik. Perubahan fisik suatu materi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, contohnya di layar atau di video ini sudah ada tampil dua gambar, ada es krim dan juga buah yang busuk. Nah, perubahan fisika. Apa definisi dari perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat di mana zat tersebut dapat kembali ke bentuk semula atau yang dikatakan reversible. Reversible itu adalah reaksi yang dapat bersifat bolak-balik atau zat tersebut dapat kembali ke bentuknya semula. Contohnya es krim. Es krim ketika kena atau terkena matahari atau panas matahari atau suhu yang panas, es krim akan mencair. Namun ketika adik-adik memasukkan es krim tersebut kembali ke kulkas, dia akan membentuk kembali es atau membeku kembali, membentuk es krim sebagai mana mestinya. Nah, kalau perubahan kimia lagi beda. Apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Yaitu adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat yang baru di mana zat tersebut tidak dapat kembali ke bentuknya semula atau irreversible, kebalikan dari perubahan fisika. Contohnya adalah buah. Ini buah yang sudah membusuk, dari buah segar berubah menjadi buah busuk. Dan buah yang membusuk ini tidak akan dapat kembali menjadi buah segar seperti sebelumnya. Nah, itu namanya perubahan kimia. Jadi secara garis besar, perubahan fisika adalah perubahan yang dapat melibatkan suatu zat yang dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru yang tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Sejauh ini ada yang menanyakan? Kalau ada, silakan tampung pertanyaannya dan kirim ke banyak Bapak ya. Saya tunggu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada namanya penggolongan materi. Oke, materi dapat diklasifikasikan atau klasifikasi materi dapat berdasarkan komposisi zat-zat penyusunnya. Materi terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya campuran, ada yang namanya zat tunggal. Nah, di mana campuran lagi terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya homogen dan juga heterogen. Heterogen juga terbagi menjadi dua, fluid dan juga suspensi. Nah, sedangkan zat tunggal itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada namanya senyawa, ada juga namanya unsur. Unsur-unsur dapat dikategorikan menjadi logam, metaloid, non-logam, dan sebagainya. Masih ada kategori lainnya. Oke, untuk pengkategorian materi kita akan bahas lebih detail lagi pada slide selanjutnya. Jadi disimak ya videonya, jangan di skip atau tidak dinonton. Kita lanjut. Nah, kita lanjut.
pada pembahasan selanjutnya, zat tunggal dan juga campuran. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal dan juga campuran? Zat tunggal adalah materi yang terdiri atas satu jenis zat saja. Jadi kata kuncinya, zat tunggal adalah materi yang terdiri atas satu jenis zat saja. Sedangkan campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih. Nah, contohnya sebagai berikut. Contohnya, yang dikatakan zat tunggal, ini kata kuncinya, materi yang terdiri atas satu jenis zat. Contohnya itu seperti ini. H2 atau bahasa Indonesia adalah hidrogen, dan juga ada namanya O2. Maaf tulisannya jelek. Ada juga namanya C besar, itu namanya karbon. Ini O adalah oksigen. Ini dapat dikategorikan menjadi zat tunggal. Karena kenapa zat tunggal? Nah, kembali ke definisinya, adalah materi yang terdiri atas satu jenis zat. Nah, kok Pak ada dua ini? Hanya ada dua, C-nya dua. Ya, tetap dikategorikan sebagai zat tunggal. Kenapa? Hanya dua ini hanya melambangkan jumlah atom hidrogen ini dan juga jumlah atom oksigen. Dia hanya terdiri satu jenis zat saja, tidak buat campuran seperti itu. Makanya dikategorikan sebagai zat tunggal. Lalu bagaimana dengan yang dikatakan sebagai campuran? Oke, kita lihat ya. Berdasarkan definisinya, campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih. Contohnya seperti ini. H2O, atau ini namanya air. Ini termasuk dalam kategori campuran. Kenapa? Nah, ini lihat. Terdiri atas dua zat atau lebih ini. Hidrogen dan juga oksigen. Makanya air dikatakan sebagai campuran. Yang ini bisa dibedakan antara zat tunggal dan juga campuran. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada silakan kirimkan pertanyaannya di WA-nya Bapak ya. Kita akan lanjut lagi. Kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya unsur dan juga senyawa. Zat tunggal yang masih dapat diuraikan melalui reaksi kimia itu disebut dengan senyawa. Sedangkan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan itu disebut dengan unsur. Nah, contohnya pemisahan antara NaCl dengan reaksi elektrolisis, yang ini pada gambar ini adalah reaksi elektrolisis untuk memperoleh yang namanya Na dan Cl. Nah, contohnya yang dikatakan NaCl itu kalau adik-adik perlu ketahui adalah garam dapur. Bahasa latinnya itu adalah natrium klorida. Oke. Kenapa NaCl ini dikatakan senyawa? Nah, karena NaCl masih dapat diuraikan. Nah, membentuk apa? Ini Na dan Cl. Sebenarnya Na plus dan juga Cl minus. Oke. Tambah Cl minus. Di mana NaCl ini adalah senyawa, sedangkan Na plus dan Cl minus adalah unsur, di mana dikategorikan unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Itu baru disebut dengan unsur. Oke, sejauh ini ada yang mau tanyakan? Silakan kirimkan pertanyaannya di WA-nya Bapak. Kita akan lanjut ya pada materi selanjutnya. Berharap bisa diikuti ya. Kita lanjut pada lambang unsur. Apa sih yang dikatakan lambang unsur? Lambang unsur itu melambangkan suatu unsur dengan simbol atau angka atau huruf-huruf tertentu, bukan angka. Nah, seperti pada tabel berikut. Contohnya, ada unsur yang pertama namanya argon. Bahasa latinnya argon. Unsurnya ketika di Indonesia kan namanya argon. Unsur simbolnya itu adalah AR. Ya. AR, A besar dan R kecil. Ketika adik-adik mendapatkan lambang seperti ini, AR, itu merupakan lambang unsur dari argon. Yang kedua, ada namanya argentum. Nah, biasa disebut dengan nama lainnya adalah perak. Itu simbolnya adalah Zn. Ingat ya, Z besar, N kecil. Itu namanya argentum atau perak.
atau nama lainnya itu ada namanya zinc, Zn. Yang ketiga, ada namanya unsur boron. Nah, simbolnya itu adalah B besar. Itu kalau teman-teman dapatkan simbol B besar itu namanya boron. Berikutnya ada nomor 4 namanya karbonium atau karbon. Simbolnya itulah C besar. Nomor 5 ada unsur namanya kalsium. Bahasa Indonesia kalsium. Nah, simbolnya itulah Ca. C besar dan A kecil, jangan terbalik ya. Nah, Ca itu melambangkan unsur dari kalsium. Berikutnya ada namanya cuprum atau tembaga. Simbolnya adalah Cu. Nomor 7 ada unsur namanya fluorium atau fluorin. Simbolnya itulah F besar. Berikutnya nomor 8 ada nama ferum, besi. Lambangnya adalah Fe. Berikutnya hidrogen. Simbolnya adalah H besar. Hydragrium atau air raksa, itu simbolnya adalah Hg. Masih banyak lagi unsur-unsur dan simbol-simbolnya. Kalau adik-adik mau search, silakan cari di Google, ketikkan kata kuncinya adalah tabel periodik unsur. Di situ adik-adik bisa menemukan 118 unsur kimia yang sudah diketahui berdasarkan simbol-simbolnya. Ada juga unsur kimia yang yang kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari, yang kita hirup, itu ada namanya oksigen. Simbolnya O atau O2. Ada namanya lagi nitrogen atau N besar. Dan masih banyak lainnya lagi. Adik-adik cari ya di di Google tugasnya. Berikutnya, setelah kita lihat tadi yang namanya unsur dan lambangnya, kita akan melihat yang namanya senyawa. Seperti dikatakan tadi, yang dikatakan dengan senyawa adalah suatu zat atau materi yang masih dapat diuraikan membentuk unsur-unsur atau zat tunggal lainnya. Nah, seperti ini. Contohnya air. Air ketika rumus kimianya atau rumus molekulnya itu adalah H2O. Ketika diuraikan, unsur-unsur penyusunnya adalah H dan O, di mana H itu adalah hidrogen, O itu adalah oksigen. Nah, kemudian ada senyawa berikutnya namanya gula pasir. Itu mempunyai rumus kimia C12H22O11. Itu mempunyai unsur-unsur penyusun. Ketika diuraikan adalah karbon, ada C besar. H itu adalah hidrogen dan O itu adalah oksigen. Senyawa berikutnya ada namanya garam dapur. Rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Nah, ketika diuraikan membentuk natrium dan klorida, Na dan Cl. Berikutnya ada namanya batu kapur. Rumus kimia adalah CaCO3. Ketika diuraikan membentuk Ca, C dan O. Ca itu adalah kalsium, C itu adalah karbon, dan O itu adalah oksigen. Nah, berikutnya unsur yang kelima ada namanya cuka, air cuka atau asam cuka. Ini kalau teman-teman makan mie atau makan binte pasti pakai. Nah, ketika di rumus kimia cuka adalah CH3COOH. Ketika diuraikan akan membentuk karbon, hidrogen dan oksigen. Berikutnya, senyawa berikutnya ada namanya alkohol atau etanol. Rumus kimianya adalah C2H5OH. Ketika diuraikan membentuk karbon, hidrogen dan juga oksigen. Selanjutnya ada air raksa atau asam sulfat. Rumus kimianya adalah H2SO4. Ketika diuraikan membentuk hidrogen, sulfur, dan juga oksigen. S itu adalah sulfur ya. Oke, sejauh ini ada yang menanyakan? Sudah jelas tentang perbedaan unsur dan juga senyawa? Kalau ada yang menanyakan, silakan kirim pertanyaannya melalui via WhatsApp, nanti Bapak tanggapi ya. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, perbedaan campuran homogen dan juga dengan campuran heterogen. Oke, untuk campuran homogen. Dan definisi campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya sulit untuk dibedakan.
atau komponen-komponen penyusunnya itu tidak dapat dipisahkan. Contohnya, gula yang dilarutkan di dalam air merupakan campuran homogen. Nah, ketika adik-adik membuat air gula, apakah gula yang dilarutkan di dalam air itu dapat dipisahkan dengan airnya? Tentu saja tidak ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan campuran homogen. Oke, bagaimana dengan campuran heterogen? Nah, campuran heterogen adalah campuran yang zat-zat penyusunnya itu dapat dibedakan dan dapat dipisahkan dengan metode atau melalui penyaringan. Contohnya ada air dan buah merupakan campuran heterogen karena berbeda fase. Satu fase padat, satu fase cair. Oke, contoh berikutnya yang kedua ada namanya campuran air dan pasir. Nah, ketika pasir dimasukkan ke dalam air, apakah yang terjadi? Nah, adik-adik masih bisa bedakan kan antara pasir dan juga air. Nah, itu dikatakan campuran heterogen. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya adalah namanya koloid. Apa yang dimaksudkan dengan koloid? Nah, secara makroskopis koloid terlihat seperti homogen. Tetapi, ada kata tetapi, setelah diamati dengan mikroskop ultra atau alat bantu, ternyata koloid itu bersifat heterogen. Contohnya adalah susu. Susu merupakan suatu koloid, tetapi tampak seperti homogen. Akan tetapi, jika diamati menggunakan mikroskop ultra atau alat bantu, ternyata masih dapat dibedakan partikel-partikel lemak susu yang tersebar di dalam air. Lemak susu dan juga air itu masih dapat dipisahkan atau dibedakan. Nah, itu yang masih dikatakan campuran yang namanya koloid. Tapi koloid ini termasuk campuran heterogen. Namun secara kasat mata terlihat seperti homogen. Oke, ada yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak, kita lanjut pada materi selanjutnya. Ada namanya pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu dapat dilakukan secara fisika dengan beberapa metode. Di antaranya ada yang namanya metode pengkristalan atau kristalisasi. Metode pengkristalan atau kristalisasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan dari komponen campuran zat padat dan pelarut tertentu. Jadi kata kuncinya, pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutannya. Kemudian metode kedua ada namanya penyulingan atau distilasi. Adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari zat-zat dalam campuran tersebut. Kata kuncinya adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya itu ada campuran yang ada yang di gambar ini. Bapak beri contoh, di dalam sini ada air dan juga alkohol. Pemisahan distilasi itu pemisahan berdasarkan titik didihnya. Adik-adik perlu ketahui air atau H2O itu mendidih pada suhu berapa? Ada yang tahu? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tentunya yang sering bantu mama masak air pasti tahu. Alkohol C2H5OH mempunyai titik didih sebesar berapa? 70 derajat Celcius. Nah, ini terjadi perbedaan titik didih ya. Ya, kita lihat lagi. Penyulingan atau destilasi merupakan pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih zat-zat campuran tersebut. Nah, contohnya di sini ada air dan juga alkohol, ada ada H2O dan C2H5OH. Nah, ketika dididihkan, ingat ya, proses destilasi
Itu adalah proses pemisahan dengan melalui bantuan pemanasan. Di mana pemanasan tersebut yang kita harus perhatikan adalah perbedaan titik didih dari suatu zat. Nah, di sini ada air dan juga alkohol. Nah, proses metodenya, alkohol yang mempunyai titik didih 70 derajat Celcius otomatis akan menguap terlebih dahulu dibandingkan air dan akan menuju pada tabung selanjutnya. Di sini akan terisi alkohol, sedangkan air yang mempunyai titik didih sebesar 100 derajat Celcius akan tetap berada di tabung sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan metode pemisahan destilasi atau namanya penyulingan. Sejauh ini, ada yang menanyakan? Kalau tidak, untuk pertemuan kita pada saat pagi hari ini cukup sekian. Bapak mohon maaf ketika ada mungkin pembahasan atau penjelasan yang kurang jelas. Nanti bisa ditanyakan melalui via WhatsApp, nanti saya jelaskan. Dan juga di akhir pertemuan ini, Bapak memohon maaf juga ketika ada tutur kata yang tidak berkenan. Berharap adik-adik melalui metode pembelajaran video daring ini dapat memahami dan mengerti apa yang kita pelajari pada saat pagi hari ini. Apa sih ruang lingkup kimia? Apa sih materi itu? Sifat-sifat materi terbagi menjadi dua, sifat fisika, sifat kimia, dan juga bagaimana campuran homogen, heterogen. Oh, ternyata ada perbedaannya antara unsur dan juga zat. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Dan pada saat ini, ya silakan kerjakan soal latihannya ya. Soal latihannya ada 3 nomor. Yang pertama, sebutkan contoh aplikasi lain yang menggunakan namanya energi. Yang kedua, mengapa tiap pemisahan membutuhkan metode yang berbeda? Jelaskan. Nah, contoh tadi pemisahan ada 2 yang disinggung, kristalisasi dan juga penyulingan atau namanya destilasi. Masih ada lagi metode lainnya. Coba jelaskan kenapa harus menggunakan metode-metode yang berbeda-beda. Sebutkan 4 metode pemisahan dan juga jelaskan kenapa membutuhkan metode yang berbeda untuk memisahkan zat-zat kimia tersebut. Nomor 3, sebutkan contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing 5 ya. Jelaskan juga prosesnya. Contohnya, perubahan tadi, buah segar berubah menjadi buah busuk. Nah, itu merupakan perubahan kimia. Prosesnya dari yang buah segar menjadi buah busuk, seperti itu. Sebutkan 5 ya masing-masing. Oke, cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan atau kirimkan pertanyaannya kalian melalui via WhatsApp. Tunggu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.